Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Apalagi mengingat kondisi saat ini sedang masa pandemi, sehingga kita harus menjaga kesehatan, kebersihan, serta memperhatikan protokol kesehatan sehingga kita selalu terjaga dari virus corona. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, Ibu harap saudara sudah mengaktifkan kamera sehingga selama kegiatan pembelajaran Ibu dapat melihat wajah saudara. Nah, untuk absensi Ibu melihat dari login Google Meet ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai ketahanan pangan. Nah, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan cakupan materi pada kegiatan pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu pengertian ketahanan pangan, bahan industri, dan energi baru serta terbarukan. Yang kedua, potensi pangan di Indonesia dalam sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Yang ketiga, persebaran ketahanan pangan nasional dalam berbagai sektor. Yang keempat, yaitu pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada kegiatan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu memahami pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan. Peserta didik mampu menganalisis usaha ketahanan pangan dalam berbagai sektor, baik itu sektor pertanian, sektor perikanan, sektor peternakan, dan sektor perkebunan. Lalu peserta didik mampu mengidentifikasi potensi persebaran sumber daya pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Nah, baik. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu ingin menanyakan apakah di sini ada yang orang tuanya sebagai petani? Nah, kira-kira jika orang tua kita sebagai petani, apakah kebutuhan kita selalu tercukupi baik itu dalam bahan pangan atau bahan industri lainnya? Apakah itu termasuk dalam ketahanan pangan? Apakah orang tua kita ikut berkontribusi dalam ketahanan pangan Indonesia? Kira-kira gimana? Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan video di mana Ibu harap anak-anak memperhatikan secara penuh video tersebut, dan Ibu ingin kalian menganalisis hubungan ketahanan pangan dengan video yang Ibu tampilkan. Bumi, air, dan seluruh kekayaan alam adalah harta yang diberikan Tuhan kepada bangsa ini. Bangsa yang berpijak pada keleluhuran sejarahnya. Bangsa yang terus tumbuh dan selalu mampu beradaptasi pada kemajuan peradaban. Dihuni oleh jiwa-jiwa yang merdeka, yang tak pernah kenal kata menyerah. Inilah kami, bangsa Indonesia. Tak akan hilang dalam benak kita apa yang dikata oleh Bapak pendiri bangsa. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Inilah pondasi berdirinya bangsa ini. Semangat jiwa muda yang membara harus dapat dimanfaatkan dalam menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Berpikir kreatif, inovatif, berperan di lingkungan tempat tinggal, dan banyak lagi cara yang dapat kita lakukan untuk dunia pertanian. Kejarlah cita-cita luhur bangsa ini. Semua proses dari hulu ke hilir sudah bisa kita kelola sendiri. Semangat membuat terobosan baru untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia telah kita mulai. Jangan berhenti. Swasembada pangan kini sudah di depan mata. Segala kemudahan dan dukungan telah diberikan oleh pemerintah. Apresiasi pun terus diberikan kepada anak muda yang berprestasi. Seharusnya dapat membuka mata serta hati kita untuk memenuhi segenap harapan bangsa.
karena kita adalah tonggak masa depan bangsa. Banyak pencapaian baru yang diraih pada masa ini. Tekad terus membulat, keringat telah terlanjur mengucur dari dahi para pahlawan pangan. Tak mampukah kita berestafet, memikul beban yang selama ini ada di pundak para petua? Malu menutup wajah ini jika pemuda kalah berkeringat dengan yang tua. Pemuda Tani Indonesia, mari kita bergerak mencapai 1 juta orang sehingga perekonomian kita bergerak naik. Baik, sudah ya videonya. Nanti untuk hasil analisis bisa dikirim melalui grup WhatsApp. Nah, selanjutnya kita masuk ke definisi dari ketahanan pangan. Jadi, pangan adalah salah satu dari 3 kebutuhan primer manusia, di mana 3 kebutuhan primer manusia yaitu ada sandang, pangan, dan papan. Sandang di sini adalah pakaian, pangan yaitu makanan yang bergizi, dan papan yaitu tempat tinggal. Pangan atau panganan dibutuhkan oleh manusia untuk menunjang kehidupannya, karena di dalam bahan pangan tersebut terdapat gizi dan mineral yang dibutuhkan manusia untuk beraktivitas. Secara umum, ketahanan pangan adalah kemampuan untuk mencukupi pangan dan keterjaminan tiap individu untuk memperoleh pangan. Dalam pelaksanaannya di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996. Selanjutnya yaitu bahan industri. Bahan industri adalah bahan mentah, bahan baku, atau bahan setengah jadi yang diolah untuk menjadi bahan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, industri didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya ada energi baru dan terbarukan. Energi baru adalah jenis-jenis energi yang pada saat ini belum pernah dipergunakan secara massal oleh manusia dan masih dalam pengembangan. Contoh energi baru adalah pemanfaatan sel surya untuk menyalakan lampu lalu lintas. Sementara itu, energi terbarukan adalah energi yang ketersediaan sumbernya bisa dipulihkan dengan cepat setelah sumber itu digunakan atau habis secara alami. Sebelum memasuki ke dalam sektor-sektor yang menunjang ketahanan pangan di Indonesia, Ibu ingin menyampaikan bahwa ketahanan pangan itu dapat dilihat dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu dari jumlah. Apakah jumlah dari sumber bahan pangan yang disediakan itu sudah memenuhi atau sudah bisa mencukupi setiap individu? Lalu ada mutu, di mana kita tidak hanya memperhatikan jumlah, tetapi juga kualitas. Apakah sumber bahan pangan tersebut memiliki kualitas yang baik untuk dikonsumsi, lalu apakah aman juga untuk dikonsumsi, dan juga yang ketiga ada beragam, di mana bahan pangan yang disediakan harus beragam dan tidak hanya satu jenis saja, mengingat kebutuhan nutrisi yang ada pada manusia itu juga beragam. Lalu juga bergizi, di mana setiap sumber bahan pangan atau bahan pangan yang disediakan itu harus memenuhi gizi-gizi dan mineral yang dibutuhkan oleh manusia. Lalu ada merata, di mana sumber bahan pangan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat yang ada di suatu wilayah. Lalu juga terjangkau dan tidak bertentangan dengan adat dan tradisi yang ada. Misal, kita mayoritas beragama Muslim, dan sumber bahan pangan yang ada, yang tersedia itu juga tidak boleh menentang oleh agama Muslim seperti itu. Di mana sumber bahan pangan yang tersedia diharapkan mampu meningkatkan produktivitas manusia pada suatu negara. Lalu
Ketahanan pangan juga memiliki subsistem, di mana ada 3 subsistem, yaitu availability, lalu ada access, dan ada utilization. Di mana availability yang dimaksud adalah keadaan ketika secara rata-rata pangan harus tersedia dalam jumlah yang mampu memenuhi kebutuhan. Lalu ada akses, yaitu pasokan pangan dapat menjangkau dan mencukupi seluruh individu. Lalu ada utilization, yaitu kemungkinan bahwa pada sesuatu yang sesulit apapun, ketersediaan bahan pangan itu memenuhi gizi yang dianjurkan. Jadi ketiga subsistem tersebut itu saling berkaitan dan tidak bisa terpisahkan, seperti itu. Lalu masuk ke sektor-sektor yang menunjang ketahanan pangan di Indonesia. Jadi ada 4 sektor. Yang pertama yaitu sektor pertanian, di mana Indonesia itu dikenal sebagai negara agraris dikarenakan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Nah, pertanian sendiri adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku, bahan industri atau sumber energi serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Nah, pertanian di sini tidak hanya berbentuk padi atau menghasilkan padi, tetapi juga jagung dan sayur-sayuran yang digunakan atau menghasilkan bahan-bahan pokok yang dikonsumsi oleh manusia. Nah, di sini pertanian itu sangat mendominasi wilayah Indonesia, seperti itu. Contohnya di daerah Jawa itu mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Nah, setelah menghasilkan bahan-bahan itu, maka selanjutnya ada proses agroindustri, di mana agroindustri adalah sebuah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Secara eksplisit, pengertian agroindustri dikemukakan oleh Austin pada tahun 1981, yaitu perusahaan yang memproses bahan nabati atau tanaman atau hewani atau hewan. Proses yang digunakan mencakup perubahan pengawetan melalui perlakuan fisik atau kimiawi, menyimpan, pengemasan, dan distribusi. Produk agroindustri ini dapat merupakan produk akhir yang siap dikonsumsi atau sebagai produk bahan baku industri lainnya. Nah, selanjutnya yaitu sektor perkebunan. Jadi di sini sektor perkebunan itu ada berbagai macam. Di antaranya ada perkebunan kelapa sawit dan teh, dimana seperti yang kita ketahui kelapa sawit itu sangat mendominasi di bagian Indonesia bagian timur seperti bagian tengah ya seperti Kalimantan seperti itu. Dan kelapa sawit cukup memberikan dampak yang memberikan kontribusi besar untuk menopang ketahanan pangan di Indonesia. Dan definisi dari perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Komoditas perkebunan antara tadi ya ada teh, ada kelapa sawit. Nah, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman flora. Iklimnya sangat cocok untuk tumbuh sebagai berbagai jenis tanaman. Tanaman perkebunan mempunyai peranan penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Pengusahaan berbagai komoditas tanaman ini telah mampu mendatangkan devisa bagi negara, membuka lapangan kerja, dan menjadi sumber pendapatan penduduk, serta berkontribusi dalam melestarikan lingkungan. Budidaya perkebunan sudah merupakan kegiatan usaha yang hasilnya untuk diekspor atau digunakan sebagai bahan baku industri, seperti itu. Lalu selanjutnya ada sektor perikanan. Perikanan sendiri adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari
praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem perikanan. Dengan demikian, perikanan dapat dianggap merupakan usaha agribisnis. Di sini perikanan dapat didapatkan dari perikanan laut, perikanan air laut, dan perikanan air tawar. Nah, sumber daya laut merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui, namun ada juga yang tidak dapat diperbaharui. Pemanfaatan sumber daya laut secara terus-menerus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan atau protein hewani, energi, bahan baku, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan negara. Penduduk Indonesia yang bergerak di bidang perikanan laut meliputi penduduk yang menghuni daerah pantai. 90% dari hasil laut berasal dari perikanan rakyat. Selain ikan laut, perikanan Indonesia juga memiliki potensi lain, yaitu Indonesia sejak dahulu dikenal dengan mutiaranya. Indonesia telah membudidayakan kerang laut, juga tanaman laut seperti rumput laut, dan lain-lain. Lalu pada akhir-akhir ini ditemukan bahwa dasar laut Indonesia di beberapa daerah mengandung minyak bumi. Nah, seperti yang telah digaungkan oleh mantan Menteri Laut Indonesia, yaitu Ibu Susi Pujiastuti, bahwa kita harus mengkonsumsi ikan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan mineral. Seperti itu. Lalu masuk ke sektor peternakan. Nah, untuk sektor peternakan ini adalah kegiatan yang mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Nah, contoh dari hewan ternak yang dikembangbiakan yaitu ada sapi, kerbau, ayam. Nah, selain dagingnya, kita juga dapat memanfaatkan hal-hal lainnya. Seperti pada sapi itu kita dapat memanfaatkan susunya, kulitnya. Lalu domba kita dapat memanfaatkan bulunya. Untuk ayam kita dapat memanfaatkan telur, daging. Nah, jadi 4 sektor tersebut, yaitu peternakan, perikanan, pertanian, dan perkebunan adalah sektor-sektor yang menunjang ketahanan pangan di Indonesia dan memberikan dampak yang sangat besar untuk perekonomian Indonesia. Nah, dari materi yang Ibu berikan tadi, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian. Ini tugas individu. Ibu ingin kalian membuat peta, di mana peta tersebut berisi persebaran sektor-sektor yang menopang ketahanan pangan di Indonesia. Jadi misalnya pertanian itu tersebar di daerah mana saja, dan diberi simbol-simbol yang bisa memperjelas atau mempermudah kita untuk membaca peta tersebut. Nah, untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang bahan industri yang ada di Indonesia. Nah, dari materi tersebut kita seharusnya bersyukur kita bisa berada di Indonesia, karena kita memiliki banyak sekali sumber daya yang mampu memenuhi kebutuhan pangan, ketahanan pangan kita sebagai warga negara. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Sekian kegiatan pembelajaran pada malam hari ini. Ibu harap kalian tetap semangat belajar walaupun kita belajar melalui media online. Ibu harap kalian terus semangat dan terus giat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.